Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Shalom. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan ada ibadah dalam suasana yang cuaca yang cerah. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43. Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Ya, maafkan saya kalau suara menjadi berubah karena speakernya ya. Sebagus-bagusnya suara kita menjadi kurang bagus kalau speakernya kita bagus, atau sebagus-bagus semahal-mahalnya gitar dan keyboard kalau speakernya kurang, karena dia mengeluarkan suara, saudara. Dia mengeluarkan suara dan itu mempengaruhi, saudara. Tapi walaupun demikian, kita mau menikmati firman Tuhan, saudara. Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat 51 kita baca bergantian dengan kasih Kristus. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Saya mulai dari ayat yang ke-43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Natanael menanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, menjadi Kristen sejati itu kerinduan Tuhan. Kalau ada yang disebut dengan Kristen sejati atau pengikut Tuhan sejati, ada yang tidak sejati. Pada masa pemilihan murid-murid, di perikop ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan memanggil murid pertama. Pertama-tama adalah Yohanes Pembaptis, si pembuka jalan. Dia memiliki beberapa murid, dan murid-murid Yohanes Pembaptis ini menjadi cikal bakal juga menjadi muridnya Tuhan Yesus. Dan satu kali ketika Yohanes Pembaptis sedang membaptis banyak orang di sungai Yordan, lewatlah Tuhan Yesus. Dan Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Dan murid-murid melihat murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Kemudian pada waktu itu yang memperhatikan Simon dan Andreas. Simon yang disebut Petrus melihat. Kemudian mereka mengikuti Tuhan Yesus dari belakang. Dan Tuhan Yesus menoleh ke belakang. "Apa yang kamu cari? Kenapa mengikut aku?" Kemudian mereka berkata, "Guru, Rabi, di mana engkau tinggal? Mari datang dan lihatlah." Dan sejak itu mereka mengikut Tuhan. Keesokan harinya, masuk kepada perikop yang kita baca tadi. Keesokan harinya Yesus berjalan lagi, dan dia menjumpai, dia pergi ke Galilea, ke daerah yang lain. Dia bertemu dengan Filipus.
Ini soal rekrut siapa menjadi murid, siapa menjadi rasul. Filipus ditemui oleh Tuhan Yesus. Langsung Tuhan Yesus bilang, karena dia tahu siapa Filipus. Filipus, ikut aku. Kalau yang tadi mereka mengikuti karena diperkenalkan oleh Yohanes Baptis. Lihat anak domba Allah, langsung ikut. Itu anak domba Allah. Kenapa kamu ikut? Di mana engkau tinggal, guru? Mari ikutlah. Kali ini dia pergi ke kota lain. Dia jumpa Filipus. Filipus, dia dipanggil, ikutlah aku. Kemudian kita mau mendapat pelajaran mengenai siapa Filipus ini. Filipus tahu siapa Tuhan Yesus itu. Ya, sekilas dia adalah yang dinyatakan oleh para nabi, yaitu Mesias yang sudah dinubuatkan oleh semua nabi kitab Perjanjian Lama tentang siapa dia yang telah dinubuatkan itu. Jadi dia mau mengikutinya. Kemudian dia terbeban, masakan aku saja yang mau jadi pengikut dia? Bukankah dia Mesias yang dinantikan itu, yang dinantikan disebut dengan Raja orang Yahudi? Dalam Perjanjian Lama, dalam Mazmur dikatakan dia anak Allah, Raja orang Yahudi. Wah, ini nanti akan memerintah Israel. Semua kekaisaran Roma ini akan lengser dan akan yang mendudukinya adalah Yesus Kristus. Mereka hanya melihat secara pandangan dunia. Mereka mengikuti satu pemimpin yang baru. Kemudian Filipus ini tidak diam. Dia pergi kepada saudaranya, yaitu Natanael. Kepada Natanael dia berkata, aku telah melihat, aku telah bertemu dia. Dia artinya yang kita nantikan Mesias, yang dia katakan oleh kitab Musa. Itu dikatakan dalam ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami karena sudah ada di situ Simon Petrus, sudah ada Andreas, kami telah menemukan. Kata menemukan artinya selama hidup mereka sebagai orang Yahudi menanti-nantikan, mencari siapa Mesias, siapa juru selamat itu. Sehingga setelah diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis kepada Simon yang nantinya menjadi Petrus dan juga kepada Andreas, dia anak domba Allah, menjadi pengikut Tuhan. Kami telah menemukan dia. Sebenarnya bukan mereka yang menemukan sang juru selamat. Sang juru selamatlah yang menemui murid-murid. Sang juru selamatlah yang sengaja lewat ke tempat Yohanes Pembaptis. Dia tahu ada di situ calon murid. Kemudian sengaja juga Tuhan Yesus pergi ke kota yang lain, ke Galilea, untuk bertemu Filipus. Jadi tidak benar bahwa Filipus yang menemukan, tapi dia ditemukan oleh Yesus sehingga mereka bertemu. Dan dia mengatakan, aku telah menemukan. Walaupun Tuhan Yesus datang, kalau dia tidak mau menerima, dia tidak menemukan. Menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi. Yaitu, ini jelas hubungan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Siapa yang dinubuatkan? Jadi ada sinkron, hubungan langsung antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, yaitu Yesus. Kita lihat kalimat ini agak berbeda. Anak Yusuf, bukan anak Maria. Padahal benih Yusuf tidak ada pada Yesus, tapi dalam kerangka Yahudi adalah pemimpin, membawa nama adalah dari laki-laki. Sehingga dikatakan anak Yusuf, bukan anak Bunda Maria. Anak Yusuf dari Nazaret, yaitu Yesus. Jadi rupanya anak domba Allah yang dinantikan, yang dinubuatkan oleh kitab Musa. Saudara tahu kitab Musa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kitab Musa. Dan para nabi semua, Yesaya, Zakaria, semua. Dan kitab-kitab suci, yaitu kitab-kitab suci Perjanjian Lama, menyebutkan siapa itu Yesus, siapa itu yang dinantikan. Dan yang dinantikan itu adalah Yesus. Siapa Yesus itu? Banyak pada zaman itu orang bernama Yesus. Anak Yusuf. Dan dari kota mana? Dia dari kota Nazaret. Itu sebabnya di salib Tuhan Yesus itu tertulis Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Dia adalah anak Allah.
Itu yang kesaksiannya. Kemudian kata Nathanael menanggapi cerita ajakan daripada saudaranya itu. Dan hidup bertuhan bukan untuk diri sendiri. Hidup bertuhan, kalau kita sudah menjadi Kristen, udah memang bertemu dengan Tuhan. Dan kalau orang bertemu dengan Tuhan pasti ada perubahan. Perubahan dalam pola pikir, perubahan dalam hal bagaimana bertuhan itu mesti ada. Sebab bertuhan artinya memiliki Tuhan, belum tentu dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, mesti ada perubahan, baru itu namanya pengikut. Jadi sebagai pengikut dia sudah merasakan, melihat bahwa siapa Tuhan itu. Dia pasti tahu kalau orang tanpa Tuhan akan binasa. Kalau orang tanpa Tuhan, dia akan terhilang, tidak akan diselamatkan. Sehingga dia rindu semuanya diselamatkan. Semua mengikut Tuhan, semua mengenal Tuhan, semua bertemu dengan Tuhan. Saudara, sekedar tahu tentang Tuhan itu sekedar ilmu pengetahuan. Tetapi bertemu dengan Tuhan itu berbeda. Saudara bisa rajin ke gereja, rajin dari kecil, mungkin Kristen karena orang tua, sehingga otomatis menjadi Kristen karena diserahkan orang tua. Tapi kalau saudara belum bertemu dengan Tuhan, saudara tidak merasakan kasih Tuhan, saudara tidak merasakan apa-apa indahnya yang bertuhan itu. Jadi bertemu dengan Tuhan pasti berubah. Kalau saudara tidak berubah sama sekali, tidak ada perubahan nampak, tidak ada kemajuan, saudara belum bertemu dengan Tuhan. Sebab kuasa Tuhan, kalau orang bertemu dengan Dia pasti berubah. Pasti berubah. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, mari ikut aku. Artinya harus bertemu dengan aku. Di ayat yang lain, guru, di mana engkau tinggal? Tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, baru tahu. Sehingga dia berkata, mari ikutlah aku. Demikian juga apa yang diucapkan oleh Filipus kepada saudaranya Nathanael. Ketika dia mengajak, bercerita, kami telah menemukan. Dia langsung berkata, Yesus dari Nazaret. Apa iya? Setahuku Nazaret itu kota yang tidak menyenangkan. Dari berbagai kota, salah satu kota yang disebut kota yang tidak bertobat itu adalah juga Nazaret. Ya, dikatakan itu kota yang tidak ada apa-apa, memang kota yang kecil. Tidak mungkin dari kota yang kecil dan penduduknya yang jahat di sana muncul seorang penyelamat Mesias. Tidak mungkin. Bukankah di dalam kitab perjanjian lama, kitab Musa, dikatakan juru selamat itu lahirnya di Bethlehem, di kota Daud. Itu kata Mika 5 ayat 1. Tidak mungkin dari Nazaret. Sehingga dikatakan, mungkinkah kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ada sesuatu yang baik, orangnya jahat-jahat. Kota itu kota yang tidak bertobat. Tidak mungkin. Oleh sebab itu dia menolak. Saudara, dalam hidup bertuhan, dalam hidup bersaksi, dalam hidup melayani, tidak selalu seindah yang kita harapkan. Bapak Gembala bisa saja melayani dengan sungguh-sungguh, dengan kalimat yang diusahakan sehalus mungkin, untuk mungkin tidak tersinggung, walaupun ada tujuan supaya kita mau berubah dengan berbagai cara. Saudara, tidak selalu kalimat firman yang disampaikan itu akan manis didengar. Bisa saja ditolak. Apa mungkin? Apa mungkin aku diberkati nanti setelah aku hidup Tuhan bergereja? Apakah mungkin aku akan dapat ini kalau aku sudah datang bergereja? Apakah Tuhan mendengar doanya si pendeta itu? Dan lain sebagainya. Adakah mungkin sesuatu yang baik dari dia? Aku tahu siapa dia. Tidak mungkin. Kita bisa berkata seperti itu. Tetapi Nathanael, Filipus dalam pelayanan tidak tinggal diam. Dia tidak kehilangan semangat dalam melayani Tuhan. Kalau kita melayani orang menolak, orang diam, orang cuek, nggak mau, jangan putus asa. Amin Bapak Ibu. Seperti itu, Tuhan Yesus mengalami dalam pelayanan begitu berat, dia tidak berputus asa. Bahkan dia sampai disalibkan, dia tidak berputus asa. Apapun, demikian juga murid-murid semuanya, kecuali Yudas Iskariot, sampai mereka yang lain dibunuh pun, mereka tetap setia. Karena apa? Dunia menolak. Adakah sesuatu yang baik, tetapi Filipus tidak demikian. Kalau kau mau tahu, mari
ikutlah aku. Sehingga dikatakan demikian, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Aku karena sudah bertemu dengan dia, aku telah diubahkan. Aku telah merasakan satu perubahan sukacita besar di hatiku. Aku sudah alami. Kalau kau mau, hanya dengan kau mengaku, engkau gak percaya, mari. Lihat sendiri siapa dia. Bahwa di dalam diri Yesus ada urapan, ada daya tarik yang membuat orang takut, yang membuat orang gemetar, yang membuat orang menangis, yang membuat orang sembuh, yang membuat orang bertobat. Itu Yesus. Mari lihat sendiri. Akhirnya dia pun duduk, oh sekarang mau membuktikan ya, apakah ada sesuatu yang baik. Orang jahat umumnya dari Nazaret itu, oh tiba-tiba ada orang yang baik. Yesus adalah orang yang baik. Yesus dari Nazaret. Karena apa? Dia dibesarkan di Nazaret. Hanya lahirnya di kota Daud untuk menggenapi nubuatan Nabi Mika 5 ayat 1. Tapi selanjutnya Yesus dikatakan dari Nazaret. Karena dia dibesarkan di kota Nazaret. Dan kota yang jahat itu akhirnya bisa diubahkan oleh kehadiran Sang Juru Selamat. Saudara, mau diajak itu penting. Kalau di rumah saudara masih ada orang yang tidak kebaktian, selama saudara bernyawa dan satu rumah sama orang itu, saudara bertanggung jawab untuk selalu mengajak, mari. Besoknya lagi hari Minggu, pagi-pagi sekali dia bilang, mari ikut. Lihat kasih Tuhan, lihat kuasa Tuhan, lihat perubahan yang Tuhan mau kasih. Kalau kita mau datang sama Tuhan, amin. Ini penting sama kita, mengikut Tuhan itu jelas, mesti ada perubahan. Mesti ada perubahan. Mau saudara katakan ada orang mengikut Tuhan menjadi semakin susah? Tidak ada. Ada orang saudara katakan semenjak aku rajin melayani Tuhan, ini aku menjadi makin susah, aku menjadi makin miskin. Ada nggak? Oh nggak ada. Kalau kita memang benar-benar murid yang sejati, dengan catatan murid yang sejati, Israel yang sejati, yang dikatakan tidak ada kepalsuan. Kalau masih ada kepalsuan, masih ada motif-motif yang lain mengiring Tuhan itu tidak murni diri Tuhan, tidak tulus. Tidak tulus kita melayani, tidak tulus kita berkorban, tidak tulus kita mengembalikan milik Tuhan, dan lain sebagainya. Ada kepalsuan, tentu tidak ada signifikan perubahannya atau berkahnya kepada kita. Lihat, marilah dan lihatlah, dikatakan demikian. Kemudian dikatakan bahwa Natanael pun datang. Ayat 47, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Kemudian diajak. Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Yesus melihat, catat ayat ini. Siapa yang datang ke gereja, siapa yang datang berdoa, siapa yang datang ke kebaktian komunitas, siapa yang datang ke altar ini, siapa yang datang ke depan bawa persembahan, Tuhan tahu. Siapa juga yang tinggalkan gereja, Tuhan tahu. Amin Bapak Ibu. Ini jelas dikatakan oleh ayat ini. Apa respon Tuhan Yesus? Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Yesus melihat anak muda datang ke gereja. Yesus melihat semua anak muda yang mau kor. Sebab tidak semua anak muda itu mau kor. Yesus melihat anak muda yang mau berbau dalam pelayanan. Itu artinya Yesus melihat siapa yang tidak mau berbaur, siapa yang tidak mau peduli, dan lain sebagainya. Gitu juga di komunitas. Siapa? Dan Tuhan pasti membedakan siapa yang peduli. Tuhan tidak pernah berhutang budi untuk sebuah orang yang mau datang kepadanya. Tadi pujian, salah satu pujian, siang malam tangannya, siang malam matanya menunggu. Saudara, itu keinginan Tuhan Yesus. Ingin semua kita dipulihkan, ingin diubahkan, tapi dengan syarat orang yang mau datang dan melihat. Dan ternyata kesaksian daripada Filipus didukung oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara melayani sungguh-sungguh, pelayanan saudara tanpa embel-embel lain, motivasi yang lain,
saudara di backup oleh Tuhan Yesus. Melalui saudara, melalui rumah saudara, seisi rumah saudara, gereja ini bisa penuh. Coba bayangkan, dia keluarga semua beribadah di sini. Pokoknya yang tinggal di rumahnya, mau itu kos, siapapun, mau famili sedang datang, hari Minggu waktunya ibadah, semua datang, semua bersaksi, mari datang. Kita bilang, saudara dapat pahala berkat buat Yesus, sebab itu perintah Tuhan. Tuhan Yesus jumpa sama orang, mari ikut aku. Filipus juga berkata, mari lihatlah. Coba yang ntar semua dari keluarga tua-tua sidang, semua rumahnya datang. Udah tambah. Datang lagi, mulai dari jauh, dari Api-Ari misalnya. Semua jemaat yang ada di sana, semua datang. Udah berapa? Datang lagi yang dari dapur 12 tadi, semua datang. Gereja kita ini nggak cukup. Amin Bapak Ibu. Belum lagi kita bersaksi di pekerjaan kita. Baru kita melihat ada orang gak pernah bergereja, kita arahkan dia, ayo. Ada orang butuh pertolongan, doa, mereka tidak tahu mau kemana, mereka tidak mau datang. Kita kata, mari datanglah ke gereja kami. Kita akan menjadi saksi, menjadi Filipus yang luar biasa, dan menjadi Natanael yang mau membuka hati bagi orang yang mau datang mengunjunginya dan bersaksi, dan dia datang. Natanael pun diberkati Tuhan. Kita melihat kalimat selanjutnya. Lalu berkata, setelah Natanael berkata, bagaimana? Lihat inilah, kata Tuhan Yesus dia. Lihat inilah seorang Israel sejati. Itu pujian terhadap Natanael di situ, mau datang dan melihat. Lihatlah. Kepada siapa dia bilang? Lihatlah. Dia bilang kepada orang-orang lain yang ada di sekitar itu, termasuk kepada Filipus yang mengajak. Kalau tadi Filipus merasa bahwa Natanael itu orang biasa-biasa saja, saudaranya itu, ternyata Natanael juga punya kerinduan mencari Tuhan. Dan setelah dia mau datang dan melihat, dia bilang kepada Filipus dan orang-orang lain, lihat Filipus yang kau layani itu, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bagaimana penilaian Tuhan Yesus terhadap orang yang baru dibawa, yang baru kita bawa datang kepada Tuhan? Langsung orang yang kita bawa itu, yang tadinya kita pandang negatif, langsung Tuhan berkata, lihat, yang kau bawa ini Israel sejati, Kristen sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tentu kita heran. Demikian juga Natanael pasti heran, kok tahu-tahunya Yesus memuji aku, langsung mengatakan aku adalah Israel sejati. Karena dalam pandangan itu ada yang disebut Israel tidak sejati. Ini mengikuti juga adalah siapa Israel sejati dalam konteks mengikut Tuhan. Pengikut Tuhan, siapa yang sejati? Jemaat yang sejati siapa di tempat ini? Kristen yang sejati siapa di tempat ini? Tuhan yang tahu. Tidak ada kepalsuan. Saudara tahu uang palsu laku nggak? Ada nilai uang palsu, walau mirip kali laku, mana laku, nggak diterima di market. Tapi yang asli lusuh udah mau koyak, laku nggak? Laku nggak? Ngapain cantik-cantik dipoles semuanya? Ternyata bukan anak Tuhan. Orangnya sederhana, datang ke gereja pakai sandal, memang gak punya, tapi dia tulus datang melayani Tuhan. Dia tulus berkorban bagi Tuhan. Tuhan melihat, ini tampilannya, wah, kayak orang Kristen. Bukan, dia palsu. Yang ini yang kita hina, kita bilang, dia bukan orang yang diberkati loh. Dia bukan jemaat yang diberkati. Lihat, susah banget, ini pun gak ada. Nyanyi aja pun lari kemana-mana, sakit telinga mendengarnya. Saudara, Tuhan tahu siapa Kristen sejati. Amin. Tuhan tahu jemaat eklesia sejati. Mungkin Bapak Gembala gak tahu, tapi Tuhan tahu. Itu sebabnya kita mau berkaca kepada firman Tuhan. Biarkan Tuhan yang memuji saudara. Amin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Gembala seringkali gak tahu memuji orang. Paling susah loh memuji orang. Ya, karena kita lebih cenderung melihat sisi negatif atau buruk daripada orang. Tapi Tuhan tidak demikian.
Kalau saudara tulus melayani Tuhan, apapun kondisi saudara, Tuhan akan katakan, engkau muridku yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirimu. Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak pernah salah menilai. Itu sebabnya saudara datang kepada Tuhan bukan karena mau dilihat orang. Tapi memang kata saudara sudah bertemu dengan sudah saudara rasakan, sudah saudara melihat, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Kalau tadi kesaksian Bapak Jonathan Butabara hampir mengatakan bahwa kok tega, aku sudah begitu baik, pengertian baik dalam diri kita, takarannya, standarnya itu kita yang tahu. Tapi standar Tuhan, siapa yang tahu? Mungkin standar Tuhan, setia itu disebut setia menjalankan pilih Tuhan, setia beribadah setiap minggu, setia melayani, setia di dalam. Kalau setia sekedar rajin, kita bisa bayar orang untuk rajin datang beribadah. Kita bisa bayar orang untuk bermain musik kalau ada uang kita. Dan sebenarnya mereka setia selama fasilitas ada. Jadi saudara, walaupun kita dapat pencobaan, jangan selalu kita salahkan Tuhan. Sebab Tuhan itu maha adil. Amin Bapak Ibu. Tuhan maha adil. Dan Tuhan tidak salah mengizinkan kita dapat sesuatu. Ada sesuatu yang baik yang mau Dia kerjakan bagi kita. Ada sesuatu yang katakan, andalkan aku, mungkin begitu. Jangan andalkan ini. Bahwa rezeki itu di tangan Tuhan. Bahwa ada waktunya malam, ada waktu itu ada semuanya. Tapi semuanya itu, kata firman Tuhan, mendatangkan kebaikan. Paling tidak dalam pelajaran itu menjadi lebih hati-hati merespon konteks yang tidak dikenal. Amin. Kalau kira-kira nggak kenal, lewatkan. Mungkin begitu. Karena sekarang kejahatan macam-macam. Kalau memang orang itu yang kontak-kontak itu memang perlu, dia bisa chatting aja ketik-ketik. Kalau dia katakan tentang ini kita teliti melalui orang lain, mungkin juga mengajarkan kita untuk hati-hati. Kenapa kita bisa dihipnotis? Menurut Alkitab firman Tuhan, kalau kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ada Roh Kudus yang memenuhi kita. Kita benar-benar di dalam iman kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan kita tidak dalam keadaan kosong, kacau pikiran kita. Sebenarnya guna-guna, santet, penuh, sihir, apapun tidak mempan. Amin Bapak Ibu. Tidak mempan. Sebab ada perlindungan dari Tuhan. Tapi kalau kita memang kosong, ditepuk aja diri kita begini. Langsung kita bengong. Dia hanya ngomong, kasihannya ya, orang tua aku sakit parah, butuh uang sedikit, langsung dulu hati. Itu baru ditepuk. Udah dulu. Hati-hati kemanapun. Amin. Amin. Kejahatan sekarang makin canggih loh, makin maju teknologi, kejahatan makin. Satu kali Bapak Gembala, ini hanya cerita saja. Bacalah satu iklan. Katanya celana murah, celana olahraga. Nah, beli satu dapat dua. Trading. Seperti beli satu dapat dua. Harga cuma 100.000. Murah banget. Dapat 3 nih berarti ya. Kita kasih ukurannya. Setelah datang celana itu masuk ke pinggul aja nggak masuk. Jadilah penipuan kan? Penipuan. Jadi saudara jangan kecewa Bapak Jonathan Butabara. Amin. Ada Tuhan yang baik bagi kita. Ya. Uang bisa dicari untuk tidak nyawa yang diganggu. Amin. Ya. Untuk selain itu juga kalau boleh selalu sama-sama kalau jalan-jalan. Kalau tadi itu dibawa anaknya sama istrinya, mungkin pikiran lurus-lurus. Sehingga nggak ada godaan-godaan yang membuat kita berpikir karena sibuk urus anak. Ya kan? Sibuk kamu sama istri. Kan begitu. Tapi ketika kita
sendiri. Ya macam lah pikiran itu. Kosong. Nah, gampang godaan itu. Artinya, mari kita selalu berhati-hati. Itu intinya. Dan saudara, tidak pernah Tuhan salah. Amin. Tidak pernah salah. Dia baik, dia selalu melindungi. Ya, selalu mengingatkan kita untuk hati-hati. Jangan katakan, udah kesaksian kok. Pasti didoakan Bapak Gembala, pendeta, doakan jemaat, pasti aman-aman. Doa adalah doa, tetap doa. Tapi hati-hati, tetap hati-hati. Amin. Hati-hati. Firman Tuhan katakan berjaga-jagalah. Tidak dikatakan berdoalah, hanya berdoa-doa aja. Berdoalah, mana ada? Berdoalah dan berjaga-jagalah. Itu satu paket yang gak bisa dihilangkan di dalam mengiring Tuhan. Nah, kita lihat kenapa Tuhan Yesus memuji Natanael yang baru datang itu. Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Natanael protes sama Tuhan Yesus, mau mengatakan, kenapa ngomong seperti itu? Bagaimana engkau mengenal aku? Bagaimana engkau Yesus mengenal aku? Saudara dikenal oleh Tuhan. Amin. Pengenalan kita sama Tuhan masih kabur-kabur seperti kaca yang ada kabut. Belum jelas. Tapi pengenalan Tuhan sama kita begitu jelas. Karena apa? Ada yang bisa jawab, kenapa Tuhan mengenal kita? Karena kita hanyalah makhluk ciptaan Dia. Amin. Nah, maka Dia menciptakan. Dia menjadikan, kalau kita menciptakan sesuatu, kan kita kenal. Tahu kita kelemahan benda yang atau barang yang kita bentuk. Apa begitu? Pabrik yang menciptakan, misalnya menciptakan HP pabrik. Pabrik itu sudah tahu kualitasnya. Uji coba ada, karena dia menciptakan. Dia tahu spesifikasinya, ya powernya, berapa kemampuan menampung data berapa. Dia tahu apa kelemahannya. Kalau jatuh, pecahkah, masuk ke air, kedapkah, tahankah. Dia tahu. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan kenal kita. Amin. Itu sebabnya kalau saudara datang sama Tuhan, Tuhan tahu. Sehingga Natanael heran dia belum percaya siapa Yesus itu. Ya, bagaimana engkau mengenal aku? Bagaimana? Langsung Tuhan Yesus menjawab, kau pikir aku tidak kenal siapa kau? Apakah engkau munafik? Apakah engkau tulus melayani Tuhan? Apakah engkau tulus berkorban? Tuhan tahu. Langsung kata Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau. Belum dipanggil Filipus saja, belum diajak. Natanael, kami telah menemukan Dia yang dikatakan oleh kita Musa, kita para nabi, kami telah menemukan Dia, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Belum ngomong begitu, belum datang, belum jumpa sama Natanael, sudah tahu siapa Filipus. Sebelum jumpa, Tuhan Yesus sudah tahu. Itulah kemahatauan Allah. Allah tahu, belum lagi kita lahir, masih dalam kandungan jauh-jauh hari, Tuhan sudah tahu kapan lahir, kapan begini, sampai kapan pulang ke rumah Bapa di surga. Tuhan tahu. Apa yang akan terjadi besok, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kita bisa katakan, aku tahu kan hari esok, tapi Tuhan tahu. Masa depan pemuda remaja, kalau saudara dari muda serahkan diri sama Tuhan, saudara akan melihat di masa depanmu ada Tuhan siap menunggumu untuk memberkatimu. Amin. Amin. Ikut Tuhan itu dari muda, sehingga jelas berjalan lihat untuk menuju kepada berkat-berkat daripada Tuhan. Jawab Tuhan Yesus, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat. Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Tuhan Yesus, katanya, aku melihat si A hari Minggu dikirim kopi. Enggak kebahagiaan. Contoh,
Aku melihat ibu Sianu hari Minggu jalan-jalan ke pantai. Aku tahu siapa yang datang ke bagian di baris depan siapa, baris kedua siapa yang main HP. Aku tahu. Seolah-olah kata Tuhan, semua dia tahu. Amin Bapak Ibu. Saudara memberi sesuatu sama Tuhan yang terbaik, Tuhan tahu. Sebaliknya saudara tidak memberi yang terbaik, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Walau kita genggam sedemikian rupa supaya tidak orang lihat, memang mata jasmani tidak bisa melihat, tapi Tuhan tahu apa dalam genggaman kita. Apa yang kita kasih, apa yang menjadi hak kita. Apakah kita pakai hak itu? Apa yang menjadi hak Tuhan? Apakah itu untuk Tuhan atau buat kita? Tuhan tahu. Itulah Tuhan. Jadi dia pasti memberkati orang yang benar-benar dia tahu tulus melayani Tuhan dan memberi. Amin. Tuhan tahu, itu sebabnya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, bukan kepura-puraan kita. Bukan. Tuhan tahu kapan dan bagaimana orang diberkati. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan andalkan ini. Bukan. Kita bisa berpura-pura ini karena Tuhan tahu siapa Israel palsu, siapa anak Tuhan palsu, siapa jemaat palsu. Tuhan yang tahu. Kita semua tidak tahu. Kita hanya berusaha untuk tampil baik di hadapan sesama. Tetapi Tuhan yang tahu siapa diri kita. Jawaban Tuhan Yesus selanjutnya, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Aku telah melihat di bawah pohon ara. Repot-repotnya Tuhan Yesus melihat ya. Mana itu? Di bawah pohon ara. Ngapain pohon ara? Kalau saudara lagi manjat pohon mangga, Tuhan tahu nggak? Siang-siang bolong, manjat pohon mangga. Tuhan tahu nggak? Ketika saudara terjatuh, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Persis Tuhan tahu. Lagi di bawah pohon ara. Rupanya apa dengan pohon ara ini? Sehingga dicatat oleh Yohanes. Rupanya pohon ara menjadi tempat bagi Natanael merenungkan firman Tuhan. Dia sedang menanti-nantikan juga sang juru selamat itu. Dia rindu. Ya. Kerinduannya itu, kepercayaannya akan datangnya sang juru selamat itu sudah ada di batinnya. Sehingga dia kritis sekali. Dia menantikan datang juru selamat itu dari Betlehem, tapi dia tidak tahu. Ternyata sudah bergeser ke Nazaret dan dia pun datang dan dipuji oleh Tuhan. Kenapa dipuji Tuhan? Karena dia beriman kepada Tuhan Yesus. Sehingga orang yang beriman kepada Tuhan Yesus dikatakan engkau adalah Israel. Israel sejati. Kalau Israel yang asli sekarang itu palsu. Karena apa? Dia dari Yakub. Yakub artinya apa? Yakub artinya apa? Banyak tipu orang Israel sampai sekarang. Tapi Israel sejati adalah pengikut Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Seperti itu. Bukan yang lain. Dari Nazaret. Natanael itu untuk meneliti seseorang, apakah dia benar, dia harus tahu jelasnya. Siapa namanya? Oh, Yesus. Oke. Dari kota mana dia? Oh, dari Nazaret. Siapa orang tuanya? Tentu ayahnya, Yusuf. Betul. Ciri-cirinya ada dalam diri ini. Aku percaya kepadanya. Sehingga Natanael menjadi murid Tuhan Yesus. Dalam Alkitab, dalam 12 murid Tuhan Yesus, tidak ada disebut nama Natanael. Rupanya nama dia yang lain adalah Bartolomeus. Bartolomeus adalah nama daripada Natanael. Salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Filipus? Kenapa Tuhan tidak puji? Padahal sudah melayani. Filipus ini sebenarnya, saudara, ada kelemahannya juga. Contohnya, satu kali Filipus berkomentar ketika Tuhan Yesus katakan, atur semuanya, 5.000 orang ini, ya kita harus kasih makan. Filipus dalam ayat itu berkomentar, Guru,
Apa mungkin kita kasih makan 5.000 orang? Andai kan pun kita punya uang, kemana mau beli udah mau malam? Toko semua sudah tutup, Indomaret udah gak ada. Mau kemana kita? Pasar kaget tidak ada. Uang memang ada mungkin, tapi bagaimana? Itu Filipus. Kalau saudara cek yang kita Filipus. Jadi memang dia selalu logika yang bermain. Banyak hal-hal yang lain saudara, yang Filipus ini sebenarnya sangat lemah di banyak hal. Tetapi Tuhan memakai dia. Tuhan memakai Filipus untuk memberitakan Injil keselamatan Allah. Pesan firman Tuhan bagi kita di hari ini adalah Tuhan mengenalmu. Amin. Tuhan mengenalmu. Apakah saudara Kristen sejati? Jemaat sejati? Kalau mau sejati, mari kita aktif melayani Tuhan. Itu yang sejati. Pemuda sejati mulai tanamkan, aku benar-benar pemuda yang sejati. Saling memberkati, saling menguatkan. Jadilah Filipus yang baik, mengingatkan satu dengan lain. Jadilah kaum wanita yang baik, mengingatkan, datang, mari dan lihatlah. Karena itu pesan Tuhan Yesus selalu datang, mari, lihatlah. Dan Filipus meneruskan firman itu, mari. Kalau ada di rumah saudara belum mau kebaktian, apa saudara katakan firman Tuhan hari ini? Mari, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Lihatlah. Dan Tuhan tahu semua kerinduan hati saudara. Upaya sekecil apapun yang saudara lakukan asal tulus. Amin. Tidak ada kepalsuan. Ini yang penting, tulus. Apapun. Apapun kalau saudara tulus, dia namanya tulus. Tidak ada ganjalan di hati, tidak karena terpaksa. Kalau saudara tulus melayani Tuhan, ya, tulus mengasihi Tuhan, yakinlah kasih Tuhan melimpah bagi saudara. Dan segala sesuatu yang sifatnya palsu, usahakan buang. Kalau saudara punya gigi palsu, jangan buang. Uang palsu buang nggak? Oh, buang. Cewek palsu buang juga. Teman palsu itu hanya minta duit kita itu. Palsu. Ya, baik begitu. Cowok palsu hanya uang kita. Satu kali Bapak Gembala lihat di belakang satu mobil angkot, pendekatan kepada cewek, jaga-jaga, nganggur. Itu artinya apa? Dia hanya dekati cewek. Kalau dia nganggur nanti masih ada dapat uang. Mau jadi suaminya nanti belum tentu. Mau jadi istri belum tentu. Nganggur, bererat katanya. Tapi kalau kita anak Tuhan tidak demikian. Amin. Apapun kita kerjakan tulus. Mari kita bangkit berdiri.